and Development, Bapak Fan. Oke, thank you Christina. Sekali lagi selamat pagi. Recording in progress. Ya, keren banget apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prasetyo. Jadi ini juga saya akan menambahkan lagi yaitu PKKS ya. Pasti teman-teman semua sudah pernah sempat entah ikut webinarnya kemarin atau ikut. Nah, saya gini, dengan diluncurkannya produk ini, siapa yang mau jual PKKS dengan segera? Ayo coba tuliskan saya di kolom chat kalau mau jual PKKS dengan segera. Kan uang pertanggungan yang juga lumayan ya Bapak Ibu ya. Oh oke, banyak nih Kristina yang udah mau jual ya. Jadi kalau jual cepat harusnya akan cepat juga dapat mencapai MDRT-nya ya, harapan kita semua ya. Oke, nah saya akan sampaikan secara cepat juga kepada Bapak Ibu semua. Jadi tentang produk tersebut ya, yang sangat simple, percakapan yang juga sangat tepat kalau kita mau menjual produk PKKS ini, yaitu form kondisi atau survei penyakit kritis. Saya akan tampilkan saja, dan saya yakin nanti Christina dan tim juga sudah menyiapkan kalau teman-teman ingin memiliki ini ya Christina ya, memiliki form tersebut nanti akan disiapkan dalam bentuk PDF. Ini saya akan sampaikan dulu kepada teman-teman semua, tapi yang saya punya ini dalam bentuk PowerPoint. Ya, mudah-mudahan slide saya sudah terlihat. Harusnya sih sudah. Oke ya, sip. Saya langsung aja formnya. Tapi teman-teman perlu mengawali dengan mindset seperti ini. Digunakanlah mindset bahwa teman-teman memang seakan-akan jangan langsung mikir untuk menjual dulu. Pergunakan ini sebagai survei, sehingga kalau teman-teman mau survei, pasti kalau orang mau survei, pasti teman-teman akan siap untuk menyebarkan ini banyak mungkin orang dong. Karena kalau kita mau menjual, mungkin kita akan pilah-pilah dulu nih siapa yang cocok gitu kan. Ini enggak, karena ini kita cuma mau full survei, jadi sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Perkara nanti apakah dia eligible untuk produk ini atau tidak, tunggu dulu, tenang aja. Kan kita bermain dari jumlah banyak dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari sini, main yang berikutnya adalah pakai ini selain tadi sebagai survei, pakai ini untuk sebagai pembuka gitu ya. Teman-teman juga ada penjembatannya gitu pada saat kan nanti masuk ke produk PKKS-nya. Tapi ini juga sebenarnya lebih untuk membuka awareness orang atau kesadaran orang. Kita belum sadar bahwa kan gitu teman-teman ya. Harusnya sih orang kalau dengan dunia yang nggak ada dunia zaman sekarang harusnya udah aware. Tapi siapa tahu ada orang yang outpaid nggak akan pernah lah kena yang risiko yang namanya risiko kondisi kritis ya. Nah ini sebenarnya untuk membuka awareness mereka lagi. By the way juga kita dapatkan dari ada seorang master coach yang mengikuti sesi training beliau, yaitu dari kondisi kritis ini, penyakit kritis ini kita dapatkan dari beliau. Kita langsung saja ya. Oke, nah surveinya diawali dengan hal-hal yang seperti umumnya ditanyakan survei seperti usia, kemudian status pernikahan, ya. Dan mulai masuk ke pertanyaan intinya adalah yang pertama kita menanyakan, pada itu kira-kira tahu nggak sih apa penyebab utama kematian pada masyarakat Indonesia saat ini, ya. Jadi silakan mereka apakah penyakit kritis, alamiah atau tidak ketahui. Ya. Pertanyaan kedua kita mulai masuk ke kalau seseorang terkena penyakit kritis atau berapa besar sih sebenarnya peluang seseorang itu terkena penyakit kritis semasa hidup? 10, 30%, 31%. Tapi kalau menurut dari survei WHO sebenarnya peluang seseorang untuk kena penyakit kritis itu bisa diproses loh Bapak Ibu. Jadi ini ibaratnya kalau orang mau beli lotre kalau ada peluang 70% kan orang pasti mau dong beli lotrenya gitu kan. Nah tapi ini juga gitu, peluang seseorang terkena kondisi 70%, masa iya orang-orang nggak mau beli produk proteksi untuk dirinya sendiri? Ya itu kita sudah mulai membuka kesadaran orang-orang. Yang berikutnya, tahukah penyakit kritis apa pembunuh nomor 1 di Indonesia belakangan ini? Apapun jawabannya, ya itu ya itu semua adalah penyakit kritis yang mungkin yang ada di sini ya.
Nah, berikutnya, setuju nggak sih Bapak nomor 4 ya? Setuju nggak sih semakin banyak menyerang masyarakat dengan usia yang semakin muda saat ini Bapak Ibu? Ya, kita ya lanjut saja terkena penyakit kritis, tapi banyak anak-anak masih muda, tapi banyak yang juga mulai terkena kondisi kritis. Ya. Nah, menurut Anda nomor 5, apa sih yang menjadi akar penyebabnya? Apakah karena diet, stres, pola kesadaran kesehatan yang rendah, atau mungkin semuanya benar? Ya, silakan sekali lagi mereka dari pertanyaan ini. Yang nomor 6 ini untuk menyadarkan lagi ya, sebenarnya lebih tepatnya bukan tapi mengusik juga Bapak Ibu, to disturb mereka. Kira-kira mereka tahu nggak sih obatan penyakit kritis? Karena kalau penyakit kritis bukan hanya ketika dia dirawat rumah sakit saja, kalaupun dia sudah keluar dari rumah sakit kan pasti akan butuh biaya untuk perawatan, ya gitu ya. Apakah 100 juta, di bawah 300 juta, atau sampai atas 1 miliar, ya. Nah, berapapun itu jawaban ini untuk menunjukkan kepada mereka, untuk menyadarkan bahwa iya loh, sebenarnya kalau dia lihat jawaban ini kan tidak ada yang rendah Bapak Ibu. Untuk mengajarkan, oh iya ternyata memang akan besar. Yang berikutnya, ini tambah mengusik lagi, kalau penyakit kritis menyerang, apakah menurut Anda akan menyebabkan masalah keuangan pada umumnya? Ya pasti akan jawab iya gitu ya. Nah, menurut Anda berapa besar peluang kesembuhan atas penyakit kritis ini pada umumnya? Di bawah 10% atau lebih dari 30%? Ya. Nah, biarkan mereka jawab jawabannya. Dan kalau nomor 9, jika pengobatan gagal, berapa seseorang untuk menopang 3 orang anggota keluarga selama 20 tahun? Nah, berapa tuh? Ini di sini angkanya miliar-miliar semua Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk mengusik lagi, oh ternyata sebesar itu ya gitu. Mungkin dia akan pilih di bawah angka yang besar, apakah mereka ada saat ini biayanya? Dan menurut Anda apa solusi yang paling efektif untuk mengurangi dampak atas masalah ini? Apakah berpegangan tabungan pribadi seberapa cepat itu habis? Apakah berharap dari dana kesejahteraan dari keluarga dan teman? Nggak terlalu bisa diharapkan juga. Atau apakah dia mau mengharapkan dari rekening GEC spesial yang bisa menyediakan uang besar tanpa mengaruhi kondisi finansial mereka? Mungkin mereka akan mulai berpikir, GEC itu apa ya? Tapi kok bisa? Mungkin teman-teman juga saat ini sedang berpikir, GEC apa sih? Mau bertanya gitu kan? Tenang, ini yang dibuat, ini yang sengaja kita buat penasaran Bapak Ibu ya. Jika ada rekening GEC semacam itu, mereka pasti akan mulai lagi, emang GEC itu apa sih? Kita lihat yang berikutnya. Di berikutnya ini sebenarnya kita udah mulai coba untuk nanya juga kalau mereka bisa memberikan referensi kepada kita, tapi tidak wajib juga gitu ya. Nah, di sini kita tanya, tuh kan udah yang nanya di kolom chat, iya itu apa? Pak ahli terkini itu GEC gitu ya. Apakah kenalan Anda mungkin akan ada yang tertarik juga dengan rekening GEC ini? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di bawah sini itu ada keterangan atau ada ini, ya ada kepanjangan dari GEC itu apa? Nih di sini. GEC itu adalah yang guaranteed, dijamin atau terjamin. Maksudnya apa? Jadi rekening ini akan memberikan uang dana yang dijamin, yaitu dalam bentuk uang pertanggungan. Sebenarnya GEC ini ada apa sih? Asuransi, ya kan Bapak Ibu? Apa sih produk kita nanti di PKKS? Itu yang Bapak Ibu akan tawarkan berikutnya. Ya. Yang kedua adalah efektif, ya. E-nya itu efektif. Efektif maksudnya apa? Ketika diperlukan, saat itu diperlukan, maka dana itu akan keluar sebesar memang yang diperlukan, ya sesuai dengan, bukan sebesar yang diperlukan, maksudnya sesuai dengan apa yang diperlukan. Biasanya dananya akan besar keluar seperti itu, ya kan? Y, mempertanggungan aktif artinya dana itu tidak akan dikurangi. Kenapa ini menjadi efektif? Kalau orang misalnya dia atau menggunakan produknya untuk penyakitnya dia atau menggunakan si lainnya, misalnya tadi rumah, yaudah jual rumah aja. Iya, kalau rumahnya dijual itu sesuainya. Biasanya kalau orang BU terima harga berapa aja, benar nggak? Jadi nggak efektif, angkanya lebih kecil. Tapi ini efektif, ya angkanya akan diterima sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Uang pertama tidak lebih penting lagi, aman dari kreditor. Nah ini Bapak Ibu, ini kayaknya nyambung dengan apa yang gitu ya. Bahwa ternyata kalau mengurus sesuatu ketika terjadi meninggal itu ternyata nggak simpel loh, ada biaya-biaya yang keluar. Nah ini nih, rekening ini aman dari kreditor. Maksudnya apa? Arti yang bisa mengganggu gugat dan ini dana darurat ini nggak ada yang bisa ganggu gugat, ya.
Kalau rumah, kita berinvestasi ke rumah, kalau rumahnya belum lunas, rumah akan mudah ditarik ke bank karena belum lunas, misalnya gitu. Begitu juga bila mau dijual, mobilnya belum juga ditarik oleh pihak leasing. Asuransi tidak ada yang bisa mengganggu gugat Bapak Ibu. Ketika nanti pada akhirnya terjadi resiko, dia harus keluar, dia akan keluar secara efektif dengan uang itu gitu ya. Nggak ada yang bisa ganggu gugat, nggak ada yang bisa bang, uang pertanggungannya boleh buat bayar ini, nggak bisa bang, nggak bisa begitu. Saya sita langsung ya ambil bang, nggak bisa gitu. Leasing juga tiba-tiba, ada uang pertanggungan saya ambil langsung ya, nggak bisa gitu. Semuanya akan jatuh kepada si ahli warisnya atau si penerima manfaat. Ya, jadi kok ini adalah tuh juga simple ID, sebuah door opener yang efektif untuk Bapak Ibu mulai coba sebarkan ke siapa aja dulu untuk menjual atau sebagai door opener percakapan untuk masuk ke produk PKKS ini. Pertanyaan saya berikutnya, siapa yang mau form survei ini? Kalau mau tulis saya di kolom chat ya. Oke, kalau memang mau ya. Oke. Oke, nanti Christina nanti juga akan membagikan kepada Bapak Ibu ya dalam bentuk PDF untuk bisa disebarkan sebanyak-banyaknya dan raih case PKKS juga sebanyak-banyaknya. Itu saja dari saya Bapak Ibu dan happy closing.